ada kelihatan kan, ini kelihatan femurnya, tibia, claus. Kalau untuk tipe mulutnya mungkin kurang kelihatan ya, tapi untuk femurnya yang paling ciri khas dari belalang itu kan ini kelihatan gitu. Nah, ini yang tipe mulutnya tadi. Ada maksila, ada labrum, sama ada mandibula. Ini yang maksila tuh yang kayak gini loh bentuknya. Tuh. Oke. Ini penjelasan yang udah tak jelasin tadi sih. Jadi sayap depannya itu dia namanya adalah tekmina, yang sayapnya itu keras. Terus kalau sayap belakangnya itu dia membranous atau kayak membran tipis gitu, kayak selaput gitu. Terus nah ini kalau ini matanya tadi kan ada mata oceli sama ada mata faset. Jadi ada mata tunggal sama ada mata majemuk gitu. Gitu, ini skip aja dulu. Oke. Aman ya Orthoptera? Aman. Aman? Aman insyaallah, Mbak. Aman. Oke. Kalau ada pertanyaan ditulis dulu ya, nanti kita di akhir sekalian. Yang kedua ada Isoptera. Isoptera itu dari kata iso sama tera. Ptera tadi sayap kan. Nah, kalau iso itu artinya sama. Sama apanya? Sama sayapnya. Jadi kalau Isoptera itu cirinya bentuk dan ukuran dari sayapnya itu sama, depan sama belakang itu bentuk dan ukurannya sama. Itu. Contohnya apa? Nih, rayap. Rayap itu contoh dari Isoptera, tapi kalau rayap kan dia nggak punya sayap kan. Nah, jadi ada laron. Nah, laron. Ini bisa teman-teman lihat kan, kalau laron itu dia sayap depan sama sayap belakangnya itu dia bentuknya dan bentuk dan ukurannya itu sama. Itu. Ingat ya, di serangga itu nggak ada sayap atas sama sayap bawah, tapi depan dan belakang. Itu penyebutannya. Nah, buat tipe mulutnya itu dia penggigit pengunyah sama kayak Orthoptera, tapi kalau Isoptera itu horizontal, dia ke depan itu. Terus untuk tipe kakinya itu ambulatorial, yang digunakan untuk berjalan, berlari, dan hidup itu. Terus untuk tipe antenanya itu monoliform, dia bentuknya seperti manik-manik nih, kayak ini kan, dia kayak bulat-bulat manik-manik gitu kan. Nah, itu namanya monoliform tuh. Kan buat antenanya itu dia kayak bulat-bulat kecil-kecil kayak manik-manik lah, itu namanya monoliform gitu. Nah, ini yang laron tadi. Isoptera aman ya? Mbak, tadi ciri khasnya apa, Mbak? Yang besarnya sama. Ciri khasnya dari ini Isoptera, sayapnya. Jadi kan tadi Isoptera itu dari kata iso sama ptera. Iso itu artinya sayap, ptera itu artinya sayap. Kalau iso itu artinya sama bentuk dan ukurannya. Jadi dia depan sama belakang itu sayapnya tuh sama gitu loh. Ukuran sama bentuknya tuh sama. Kalau serangga lain kan biasanya yang belakang lebih kecil kayak gitu kan. Nah, kalau Isoptera itu dia bentuknya tuh sama, depan belakang dia bentuk dan ukurannya itu sama gitu. Gitu. Oke, menjawab. Maaf, tadi tipe kakinya apa ya? Tipe kakinya ambulatorial, dia untuk berjalan dan berlari itu. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Oke, aku lanjut ya. Ya, yang selanjutnya atau yang ketiga itu adalah diptera. Diptera itu contohnya lalat. Diptera tadi dari kata di sama tera. Ptera artinya sayap ya. Nah, di itu artinya dua. Jadi serangga itu kan punya dua pasang sayap kan. Tapi kalau di
dilalat, dia itu sayapnya tetap 4. Dia tetap 4 Kamen atau 2 Rider nih pasang. dari sini nih. Tapi Kamen yang Rider. digunakan sebagai sayap, maksudnya yang Asal-usul Kamen benar-benar Rider. berfungsi sebagai sayap, itu cuma sayap depan. Kepala. Yang besar ini, dia sayap depannya doang yang digunakan sebagai sayap. Maksudnya yang dia benar-benar berfungsi sebagai sayap itu cuma bagian sayap depan. Nah, yang belakang, Kamen yang Rider kecil tuh ini, apa sih? dia itu mengalami reduksi atau dia mengecil, Kamen dan dia Rider. tuh tidak berfungsi sebagai sayap sebagaimana mestinya, tapi dia tuh berfungsi sebagai penyeimbang. Namanya halter. Halter ya, halter. Oke, bukan alter tapi halter. Itu. Dia fungsinya sebagai penyeimbang. Nah, selain sayapnya, yang jadi ciri khas di lalat itu adalah tipe mulutnya ini. Jadi tipe mulutnya itu adalah Wah, penjilat atau pas, sponging. pas. Dia tuh kayak, tahu vacuum cleaner kan? Tahu kan vacuum cleaner? Nah, lalat tuh tipe mulutnya kayak gitu, kayak vacuum cleaner tuh loh, kayak ya Aku gitulah. tahu asal-usul Kamen Bisa Rider. dibayangkan nggak ya? Nah, untuk Ini dia. tipe kakinya itu dia sama ambulatorial yang digunakan untuk berjalan sama hinggap. Sedangkan tipe antenanya itu namanya aristate. Aristate itu. Sama lagi warnanya. Kita lihat kalau ini agak menggelikan tapi ya kayak gini ya teman-teman. Jadi ini elitranya kan elitra tuh. Halternya kan nggak kelihatan kan karena dia emang kecil banget. Nah, sedangkan yang besar ini adalah sayap depannya. Makanya namanya itu diptera karena yang benar-benar berfungsi sebagai sayap itu cuma sayap bagian depannya aja. Gitu. Nah, ini kelihatan kan nih halternya. Halternya tuh yang ini. Jadi kayak kecil. Besok kalau teman-teman udah mulai koleksi serangga pasti bisa melihat mana yang halter sama mana yang sayapnya. Nah, kalau sayap depannya itu dia tipis kayak membran gitu. Nah, ini tipe mulutnya tuh dia penjilat atau sponging. Kayak ya itu tadi kayak vacuum cleaner gitu. Tapi bukan menghisap ya, tapi menjilat gitu. Oke, sebelum tak lanjut ke Coleoptera, aman buat diptera? Aman, Mbak. Oke, thank you. Oke, aku lanjutkan ke Coleoptera. Coleoptera itu dari kata koleos sama ptera. Koleos itu artinya perisai, ptera artinya sayap. Maksudnya adalah dia itu sayapnya yang depan itu dia keras kayak perisai, sedangkan sayap belakangnya itu membranos atau membran. Nah, fungsinya dari sayap yang depan itu adalah untuk melindungi sayap di belakangnya. Kan tadi perisai toh yang sayap depan itu. Nah, contohnya itu kumbang atau ampal. Tahu ampal kan teman-teman? Kalau nggak tahu ampal, kumbang, kayak kumbang tanduk kayak gitu loh, kayak ini nih. Ampal. Nah, ini yang sayap depan ini, yang tadi mengeras itu namanya elitra. Elitra. Sayap yang berfungsi untuk melindungi sayap belakangnya, yang dia itu bentuknya kayak membran yang tipis kayak gitu. Nah, untuk tipe mulutnya itu dia penggigit pengunyah horizontal. Penggigit pengunyah horizontal. Terus untuk tipe kakinya itu kursorial, yang digunakan untuk berlari sama mencengkram. Jadi misal ini ranting ya, dia itu tipe kakinya gini, dia buat mencengkram sama untuk berlari. Dari ini kumbang. Nah, terus untuk tipe antenanya itu lamellate. Gitu. Apa sih, Mbak? Tadi tipe kakinya apa? Kursorial. CURSORIAL. Kursorial Makasih, tapi. Mbak. Oke. Nah, ini ampal nih.
Yang kiri ini ampal. Jadi dia tuh sayapnya tuh keras. Ini dia juga sayapnya tuh keras. Pokoknya kalau dia cirinya di Coleoptera sesuai dengan namanya, tadi kan perisai kan. Nah, dia tuh keras, sayapnya tuh yang sayap depannya tuh pasti keras. Gitu. Ini tipe antenanya tadi lamellate. Jadi dia di ujungnya tuh kayak bentuk perisai gitu loh ini. Gitu. Nah, ini kalau dilihat dari atas kayak gini. Jadi sayap yang keras tadi, tak ulangi ya, namanya elytra. Sayap yang keras yang berfungsi untuk melindungi sayap di belakangnya yang dia itu sayapnya membran atau tipis. Jadi yang depan itu tebal, yang belakang itu tipis. Gitu. Nah, ini kalau dia kumbang tanduk ya. Nah, ini kalau dia lagi terbang, ini tuh kayak gini. Nih, ini membran. Ini membrannya. Nah, ini yang elytra atau yang keras. Gitu. Besok kalau teman-teman udah mulai koleksi, bisa diketok-ketok. Itu pasti dia keras sayapnya. Gitu. Nah, udah untuk Coleoptera ada yang mau ditanyain dulu? Atau aman? Kalau aman tak lanjut. 1, 2, 3. Oke, aman. Tak lanjut ke Hemiptera. Hemiptera itu dia contohnya walang sangit. Hemi itu setengah, ptera itu sayap. Jadi, bentar ya. Nah, ini. Jadi kalau sayapnya Hemiptera, khususnya walang sangit itu dia ada perkerasan. Tapi kalau Coleoptera kan dia mengeras seluruhnya kan, yang sayap depan, itu sayap belakangnya yang membran. Nah, kalau Hemiptera ini dia mengerasnya tuh cuma setengah. Cuma bagian ini doang. Cuma setengah. Itu. Ini. Yang segitiga ini. Dia cuma setengah doang yang mengeras. Nah, namanya itu hemielytra. Sayap yang depan itu, sayap yang setengah mengeras itu namanya hemielytra. Gitu. Jadi perkerasannya itu cuma setengah. Terus untuk tipe mulutnya itu adalah pencucuk penghisap atau subsucking. SAP-SUCKING, subsucking. Untuk tipe kakinya itu ambulatorial yang digunakan untuk berjalan dan berlari. Kalau tipe antenanya itu filiform. Sama kayak yang atas tadi, jadi dia itu tipe antenanya filiform yang ciri khas. Oke, nah ini kalau dia dilihat dari penampang atas sama penampang samping. Gitu. Kan dia itu kan antenanya tuh cuma kayak set gitu doang. Kayak benang. Tuh. Nah, ini yang tadi subsucking tadi. Jadi dia untuk menghisap sama pencucuk penghisap itu. Nah, ini jadi kalau Hemiptera itu dia tuh kalau terbang ya terbang. Nah, kalau udah hinggap dia tuh sayapnya tuh kayak tumpang tindih gitu loh. Kayak jadi tumpang tindih atas depan belakang tuh tumpang tindih dan dia agak mengecil gitu. Nah, sebelum ke Homoptera ada yang mau ditanyain dulu? Tahu aman? 1, 2, 3. Oke, aman. Aku lanjutkan ya. Gimana? Gimana ya? Macet tadi yang di bagian filiform. Filiform? Ini. Iya. Nih. Jadi dia kayak coba set gitu doang loh, kayak benang set gitu doang. Oke.
Karena yaitu filiform itu dia sebenarnya berruas-ruas. Nih kelihatan kan ruasnya. Nih mouse-ku kelihatan kan? Kelihatan. Tiap ruasnya itu dia ukurannya sama. Sebenarnya dia tuh berruas-ruas, tapi tiap ruasnya itu ukurannya sama. Jadi kalau dilihat sekilas tuh cuma kayak benang gitu loh. Set gitu doang. Tuh. Oke. Oke, ada lagi? Enggak ya. Oke, aku lanjutkan ke homoptera. Homoptera itu dia dari kata homo sama ptera. Ptera sayap, kalau homo itu dia seragam. Bedanya sama isoptera apa? Kalau isoptera kan tadi bentuk dan ukurannya sama. Depan sama belakang itu sama ukuran sayapnya. Nah, kalau homoptera itu dia cuma bentuknya aja yang sama, tapi ukurannya tuh beda. Jadi bentuknya tuh seragam, tapi bentuknya yang depan sama yang belakang itu beda. Nah, itu yang membedakan homoptera sama isoptera. Itu. Contohnya kalau homoptera itu ini cicada atau beberapa daerah nyebutnya garengpung. Atau bisa juga kutu putih yang kecil-kecil hijau atau putih itu kayak gitu. Nah, tapi kalau di sini kita pakainya contoh yang ini cicada atau garengpung tadi gitu. Nah, tipe mulutnya itu dia pencucuk penghisap atau yang kayak yang tadi SAP-sucking, SAP-SUCKING, SAP-sucking. Untuk tipe kakinya itu ambulatorial yang digunakan untuk berjalan dan untuk hinggap. Nah, sedangkan tipe antenanya itu Cetaceus atau dia ada kayak bulu-bulunya gitu. Jadi dia di antenanya itu dia kayak ada bulu-bulunya gitu. 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 Nah, ini kalau dilihat dari atas kayak gini. Nah, ini garengpung atau cicada. Nah, ini antenanya tuh yang kecil banget ini. Tapi dia kayak ada bulu-bulunya gitu loh. Itu namanya Cetaceus. Kayak gitu. Nah, yang juga jadi ciri dari cicada, dia tuh punya 3 mata oceli. Oceli tadi mata tunggal. Jadi dia kayak dajal tuh loh, guys. Di tengah tuh ada 3 mata kayak gini. Gitu. Mata oceli tadi kan buat sensor. Nah, dia tuh punya 3 di tengah kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau dia lagi hinggap kayak gini. Jadi dia tuh sayapnya tuh bentuknya sama, tapi ukurannya beda. Ini kan sayap depan sama belakangnya kan ukurannya beda kan. Itu. Nah, yang 7 odonata. Sebelum masuk ke odonata, ada yang mau ditanyain dulu? Atau aman? Aman ya? 1, 2, 3, aman. Oke, lanjut. Yang ke-7 ini ada odonata. Dia nggak ada kata ptera, tapi dia masuk serangga yang bisa terbang ya, teman-teman. Odonata itu dia maksudnya itu rahangnya kuat. Arti dari odonata itu adalah dia punya rahang yang kuat kayak gitu. Nah, contohnya ini capung. Jadi capung sama belalang itu paling enak buat diidentifikasi karena ya bentuknya tuh sangat lengkap ya, teman-teman. Untuk tipe mulutnya itu dia pengunyah yang horizontal, tipenya horizontal. Nah, untuk tipe kakinya itu ambulatorial yang digunakan untuk berjalan. Kalau tipe antenanya itu sama kayak yang sebelumnya, itu Cetaceus kecil tapi kayak ada bulu-bulunya gitu loh. Itu. Nah, ada satu yang jadi ciri khas dari capung, yaitu adanya penebalan di sayapnya. Ini kelihatan kan namanya stigma. Stigma itu dia penebalan sayap yang fungsinya itu untuk keseimbangan, sama kayak halternya si lalat atau diptera gitu. Nah, ini yang ini adalah
stigmanya gitu. Sayap capung tuh juga dia membran, dan kalau teman-temannya dia ada pola-pola ini, tapi sampai sekarang sih belum diketahui ya sebenarnya polanya itu dia fungsinya untuk apa, tapi setiap jenis tuh pasti polanya beda, dan dia tuh sebenarnya ada namanya kayak C12, C1 kayak gitu. Mungkin nanti bakal dijelasin di kelasnya Pak Ananto kayak gitu, tapi juga cuma sekilas sih karena juga nggak terlalu penting ya. Yang penting itu adalah stigmanya tadi gitu. Nih, stigmanya yaitu penebalan pada bagian sayap. Itu jadi ciri khasnya capung gitu. Nah, ini buat kepalanya dia punya rahang yang kuat, terus yang di bagian kanan itu stigmanya. Gitu. Oke, aku lanjut ke Lepidoptera. Sebelum aku lanjut ke Lepidoptera, ada yang mau ditanyain dulu atau aman? Mbak, tadi capung namanya Anisoptera, Bu. Yang Apa? tulisan di PP-nya tadi ada Anisoptera itu. Anisoptera. Oh Tulisan. iya, jadi gini. Makasih ya, Arya. Jadi Odonata itu sebenarnya dibagi lagi jadi dua. Anisoptera sama aku lupa satunya apa, Z gitu. Nanti kalau aku lupa ingetin ya, nanti aku share di grup deh hasilnya. Pokoknya itu Odonata itu dibagi jadi dua lagi. Yang satu itu Anisoptera, sama yang kedua yang itu tadi yang aku lupa namanya. Tapi yang kita pelajari di sini Odonata secara umum. Capung ini tadi, dia secara umum capung tuh seperti ini gitu, Odonata, atau dia punya rahang yang kuat gitu. Kalau di HPT kita belajarnya Odonata, bukan Anisoptera atau yang satunya tadi Zigo apa ya, lupa, nanti ya tak kirim di grup gitu. Ada lagi? Aman ya. Aku lanjutkan ke Lepidoptera. Lepidoptera itu berasal dari kata lepido sama tera. Artinya dia sayapnya itu bersisik. Contohnya adalah kupu-kupu kayak gini. Ini kayak ngengat ya tapi. Nah, kalau Lepidoptera itu memang bisa ngengat, memang bisa kupu-kupu. Ada satu ciri yang mencirikan kupu-kupu, yaitu tipe mulutnya ini dia tuh kayak belalai, namanya proboscis gitu. Yang tipe mulutnya tuh kan dia pencucuk penghisap atau siponing. Nah, yang jadi ciri khas itu yang belalainya itu tadi namanya proboscis. Dia bisa menjulur terus bisa gulung lagi gitu loh. Itu bakal kelihatan di ini nggak kelihatan sih ya, tapi kayak gini. Dia kayak belalai yang bisa menggulung, tapi nanti kalau dia makan bisa menjulur kayak gitu loh. Persis belalai. Nah, itu namanya proboscis. Itu. Untuk tipe kakinya, nah ini tipe kakinya tuh ambulatorial yang digunakan untuk berjalan. Clavate, pakai ini clavate. Maksudnya itu dia tuh sayap antenanya itu makin ke ujung atas ini, dia tuh makin besar ukurannya. Itu besok kalau teman-teman udah mulai koleksi, jangan lupa buat diperhatikan ya. Jadi dia tuh makin ke ujung makin besar. Itu namanya clavate gitu. Nah nih dia kan dari kecil terus kayak membesar gitu kan. Ya itu namanya clavate gitu. Oke, ini yang terakhir Hymenoptera. Sebelum ke Hymenoptera ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman ya? Oke, 1, 2, 3, aman. Lanjut. Hymenoptera itu dari kata hymen sama ptera. Hymen itu artinya selaput, ptera artinya sayap. Jadi kalau Hymenoptera itu dia punya sayap yang tipis kayak selaput.
Gitu. Contohnya apa? Nih, ini ada tawon. Ada tawon. Nah, tawon ini dia sayapnya, kalau teman-teman pernah lihat atau pernah menangkap, dia tuh sayapnya tuh tipis, tipis banget kayak selaput. Kayak gitu. Makanya namanya Hymenoptera gitu. Nah, untuk tipe mulutnya itu adalah penggigit. Untuk tawon itu gini. Jadi kalau di Hymenoptera itu contohnya ada tawon sama ada lebah. Kalau untuk tawon dia tuh tipe mulutnya itu penggigit. Sedangkan kalau untuk lebah dia itu tipenya penjilat, tipe mulutnya. Terus kalau bentar, ada contohnya nggak ya? Nah ini, kalau bukan. Kalau raptorial atau untuk mencengkram mangsanya, dia yang jadi ciri khas di lebah itu adalah tipe kakinya yang namanya itu corbiculum, yang fungsinya itu untuk membawa polen. Kan kalau lebah kan dia makanya polen kan dibungakan. Nah, itu tipe kakinya namanya corbiculum. Nah, untuk tipe antenanya membengkok seperti siku. Bengkok kayak siku tuh loh. Nah, itu namanya geniculate. Kayak itu. Nah, ini tipe mulutnya yang tadi. Nah, ini kalau penampang atasnya. Nih, bisa kelihatan kan kalau dia itu bengkok gitu loh. Ini ada bengkoknya di sini. Nah, gitu. Nah, jadi udah selesai buat 9 ordo tadi. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ya, Buat yang antena lebah sama tawon itu berarti sama ya Mbak? sama. Geniculate ya? Kalau untuk antena sama geniculate, yang beda itu tipe mulut sama tipe kakinya. Kalau untuk lebah tuh yang ciri khasnya corbiculum tadi, kaki untuk membawa polen kayak gitu. Itu menjawab? Ya Mbak, makasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Aman? Aman? Ayo, aman? Tidak, teman-teman? Kalau nggak ada yang tanya, aku yang tanya loh. Halo, aman tidak teman-teman? Aman, Mbak. Insya Allah aman, Mbak. Oke, good. Jadi setelah ini kita kembali ke room utama buat membahas tentang laporan dan tugas individu untuk acara ini. Gitu, tapi sebentar ya. Kita tunggu bentar. Sebentar. Oke, teman-teman, jadi habis ini kita kembali ke room utama dulu. Tapi kita tunggu dulu ya sebentar. Ini beneran nggak ada yang mau ditanyain nih. Masa nggak ada sih? Kalau nggak, tak tanyain loh satu-satu. Yuk, ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Bener nih, nggak ada yang mau tanya nih. Mbak, boleh dijelasin lagi yang diphthera nggak? Diphthera? Wait, Kelewatan tadi barusan. diphthera? Kelewatan. Diphthera apa coba? Contoh. Lalat. Nah, oke, benar. Sebentar.
Diptera. Nih, apa? Gimana? Ini diptera. Yang D-nya itu di mananya, Mbak? Gimana? D-nya itu kan 2 kan? Heeh. Itu yang ciri khas dari bagian mananya tadi? Diptera kan di kan 2, ptera sayap. Nah, sebenarnya sayapnya si lalat itu dia tetap 2 pasang atau 4. Dia tetap punya 4 sayap, tapi yang dipakai, yang dia punya fungsi sebagai sayap, benar-benar sebagai sayap untuk terbang, itu cuma sayap depannya. Sedangkan sayap yang belakang itu dia mengalami reduksi atau mengecil, yang fungsinya itu untuk penyeimbang. Namanya halter. HALTER, halter gitu. Jadi kenapa namanya diptera? Ya karena yang benar-benar berfungsi sebagai sayap itu cuma sayap depannya aja. Yang sayap belakang itu cuma sebagai penyeimbang gitu, yang kecil. Nih, halter. Gitu. Oke? Oke, aman? Tapi rata-rata serangga itu punya 4 sayap, ya, Mbak? Atau Gimana? rata-rata serangganya punya 4 sayap? Atau memang punya 2 kayak yang tadi kan yang perisai tadi? Yang mana di perisai? Kalau yang pelihara kan Iya, jadi serangga itu jadi serangga rata-rata punya 4 sayap, cuman kadang ada yang kayak punya diptera punya 2 gitu. Oke, makasih, Mbak. Gimana? Aku tidak maksud ya gitulah ya, pokoknya dia punya, serangga itu punya 4 sayap, tapi kalau untuk diptera itu yang sayap belakang itu dia mengalami reduksi yang fungsinya itu cuma untuk penyeimbang gitu. Nah, gitu. Oke. Oh ya, aku jadi ingat sesuatu. Jadi nanti teman-teman ada tugas untuk menggambar 9 ordo serangga ini, tapi untuk satu orang itu cuma menggambar 1 ordo. Itu menggambar tipe mulut, tipe kaki, sama tipe antenanya. Gitu. Untuk pembagiannya nanti aku bagi aja di grup ya. Gitu. Terus nggak perlu bagus-bagus, yang penting itu jelas bagian-bagiannya. Terus nanti di bawahnya itu dikasih deskripsi kayak ini. Oke. Belum, bentar lagi. Udah, saya bentar. Kayak gini nanti, jadi dikasih penjelasan. Tipe kaki, mulut, sama antena, 1 anak, 1 ordo. Nanti pembagiannya tak bagi di grup aja. Terus nanti dikasih keterangan kayak yang di sampingnya itu. Gitu, oke? Paham ya? Kalau udah paham dan nggak ada pertanyaan, teman-teman bisa kembali ke main room sekarang. Gitu. Kembali ke main room ya, jangan kembali pulang. Oke? Gitu aja teman-teman. Terima kasih dan selamat kembali ke main room. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama.